Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama kami dalam obrolan jelang maghrib di laman Facebook Podcast Palu. Sore hari ini, seperti biasa kita menghadirkan narasumber yang bukan hanya urusan politik, urusan yang lain juga kita undang agar variasi di narasumber kita juga bisa terlihat. Nah, kali ini saya tidak sendiri dan sangat berbangga karena bisa bersama dengan teman-teman yang saya sebut mereka legend. Nah, kalau Anda sudah menyaksikan live stream saya sore hari ini, sebelah kanan saya siapa, sebelah kiri saya siapa, sebentar saya perkenalkan sebelum masker mereka dibuka. Seperti biasa kita di Podcast Palu juga tetap menerapkan protokol COVID-19, protokol kesehatan menggunakan masker, menjaga jarak antara saya bersama dengan narasumber saya agar pandemi ini juga bisa segera kita lalui. Karena kita tahu sampai sekarang tren pandemi COVID-19 di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu, belum menunjukkan grafik yang menurun. Sehingga kami juga dari Podcast Palu mengimbau Anda untuk tetap mematuhi protokol COVID agar kita sama-sama bisa melalui masa pandemi ini. Nah, sore hari ini saya bersama para penyiar legend Kota Palu, dan Anda tentu selama ini hanya mendengar suara mereka di radio-radio stasiun yang ada di Kota Palu. Sebelah kanan saya adalah beliau, ini benar-benar sangat legend, namanya Alfian Big Bondan. Apa kabar, Bom? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Alhamdulillah. Sebelah kiri langsung tepuk tangan. Kabar baik, terima kasih. Legend. Ya. Sebelah kiri saya adalah Michael Rutuwene. Mike, apa kabar Mike? Aman terkendali. Aman terkendali. Nah, bicara soal penyiar radio, tentu saya juga harus banyak berbicara ekstra hati-hati karena mereka ini lebih paham bagaimana bicara depan mic, depan mikrofon. Kan ini sebelah kiri saya mic. Nah, Bondan, ya. Ini biar lebih orang lihat, kita sudah menerapkan protokol, buka masker teh apa-apa. Ya. Mau minum kopi juga teh apa-apa. Kita namanya saja obrolan jelang maghrib sambil ngobrol minum kopi juga, Bom. Boleh. Ya. Nah, Bom, selama menjadi penyiar radio, tentu Bondan juga punya banyak kenangan yang bisa, memori yang bisa digali kembali. Nah, kalau itu berbicara kalau soal memori. Tapi saya mau tanya dulu, Bondan sejak tahun berapa menyiarin, Bom? Pertama kali menginjakan kaki di radio itu saya kelas 3 SMP. 3 SMP? Iya, tahun 89. 89 ya. Bos, legend benar. 2 tahun setelah itu saya sudah masuk dalam manajemen radio untuk jadi seorang penyiar. Jadi ceritanya untuk jadi penyiar itu kemarin saya ini cuman semacam OB. Ya, setelah orang selesai siaran saya betulin kaset-kaset. Kan dulu kita masih sistem kaset. Masih sistem kaset kita. Nah, satu kali ketika malam antar jam 10 sampai jam 1 di radio saya itu penyiarnya nggak ada. Saya iseng lah untuk kenapa ya saya cuma nonton mereka tiap hari, saya siaran. Dan itu awal malapetaka sih kalau saya bilang. Awal kecelakaan. Ternyata owner saya mendengar waktu saya siaran, dia bingung ini yang siaran siapa. Semua mereka semobil itu bilang, wah suaranya bagus sekali. Pelan-pelan owner saya pulang ke radio dan mengintip, ternyata saya langsung kaget begitu ketahuan lagi diintip sama owner saya mati. Saya dipecat dan bukan dikeluarin. Tapi ternyata tidak. Besok saya disuruh ketemu station manager saya waktu itu untuk dapat jadwal. Iya, Bapak Iksan Lolemba. Iya. Bisa disebutkan radio mana itu, Bom? Saya jujur, saya tahu dan besarnya radio itu di Radio Nebula. Radio Nebula, di Raja Wali. Iya. Wus, radio legend juga. Dan sejak itu saya jadi penyiar sampai detik ini. Cuma mungkin agak beda dengan teman-teman lain. Ketika saya menjadi orang radio di Nebula, saya bukan cuma jadi penyiar toh. Saya melihat bagaimana kerja radio, bagaimana manajemen radio, bagaimana radio ini bisa hidup, bagaimana radio ini bisa menggaji para penyiarnya, dari mana duitnya. Itulah yang saya pelajari. Dan alhamdulillah itu tidak sia-sia. Saya bisa menerapkan di radio saya sekarang. Artinya setelah lepas pengalaman yang didapat saya lepas dari pertama, Nebula tahun 2000 pas 2000. Itu berapa tahun di Nebula kemudian pindah ke radio lain? Saya siaran 91. 91. 91
2000. 10 tahun. 10 tahun. Setelah 10 tahun kemudian Saya pindah. hijrah ke radio Ya, lain saya untuk mengasah kemampuan manajemen. Saya sempat ke Jawa, bahkan ke Makassar ada sekitar 3 tahunan. Itu apa? Belajar di sana. Ya, saya ingin lebih dalam. Sudah terlanjur, kaki saya sudah masuk. Ya. Dari saya bersaudara yang punya kerja lain dari yang lain sudah saya. Dan akhirnya 2003, 2004 saya balik memulai masuk di radio. Nah, biar Anda tahu ini, saya mengundang para penyiar legend ini di generasi yang berbeda. Ini generasi yang ketika pita kaset itu menjadi sangat penting. Karena kalau ada kaset yang pitanya putus, tentu tidak bisa digunakan lagi selain disambung. Betul. Akan cacat begitu hasilnya. Sebelah kiri saya itu adalah penyiar yang berada di generasi yang boleh dibilang bukan pertengahan tapi generasi yang kini. Peralihan ya, dari sistem yang dulu masih manual, analog, kemudian ke sistem digital. Mike, kalau tadi Bondan saya tanya sejak kapan jadi penyiar, Mike juga seperti itu. Sejak kapan jadi penyiar, Mike? Profesional 2004. 2004. Profesional artinya dibayar. Ya. Itu kapan? 2004 di Manado dan radio? Di Manado itu sampai tahun 2010. 2010. Karena saya kuliah di sana. Berarti 2010 pas Bondan pindah dari Nebula, Mike masuk Palu. Masuk Palu 2010 ya. 2010. Nah, tapi mulai main-main radio itu tahun 95. 95 ya. Wah. Kita sorry to say kita berdiri radio-radio Radio liar dulu. Nah, artinya passion itu sudah ada. Tapi di Manado itu radio apa resmi juga? Resmi berizin juga. Radio, tapi dengan skala radio kecil. Terus sampai terakhir saya di 2006 itu saya masuk di jaringan Radio Delta FM. Di Delta FM. Yang di Manado. Kemudian setelah itu pindah. Itu pindah karena apa? Karena memang sudah selesai kuliah atau ada mengasah tantangan baru? Sudah selesai lama. Cuman bekerja di radio. Kerja di radio juga di Palu sini ada tawaran ya. Di Radio Palu. Nah, di Manado itu memang saya hampir 8 tahun radio memang penyiar, music director, program director sampai station manager. Mike pernah rasa tidak seperti yang dirasakan Bondan? Siaran masih menggunakan sistem analog. Oh pernah. Di Manado masih sempat rasa itu. Ya, tahun itu 2004 itu masih. Dia pernah dari kaset ke CD, ke MP3. Ya, karena seingat saya memang di tahun 2000-an, ya awal tahun 2000 tuh Bom ya. Awal tahun 2000 itu kita memang masih dalam masa menggunakan internet pun masih dalam mimpi waktu tahun 2000-an. Masuk di tahun-tahun 2004, 2003, 2005 itu beberapa stasiun radio sudah mulai mengubah ini sistemnya ke sistem digital. Ada yang sudah menggunakan. Tentu banyak penyesuaian. SDM-nya juga menyesuaikan dari biasanya analog terus dia harus pakai digital, itu kan sesuatu yang wah pada waktu itu. Dan jaringan internet pada waktu itu kan sangat sangat langka gitu kan. Mahal. Radio yang menggunakan provider mungkin. Radio yang menggunakan internet mungkin sudah dianggap radio yang sudah sangat wah waktu itu. Sudah eksklusif. Betul. Nah, Bondan mungkin pernah rasa bisa kita berbagi Bom sama teman-teman. Dulu kan Bondan ini kalau mengisi siaran, mengisi iklan misalnya atau PSA atau iklan yang direkam, itu rata-rata masih menggunakan sistem yang sangat analog. Saya ingat saya dulu waktu saya di Nebula, saya lihat Lutfi kalau produksi sangat susah waktu itu. Bom, bisa dibagi ceritanya bagaimana, Bom? Perbedaan kalau kita memproduksi iklan di radio zaman kaset dengan sekarang itu bagai langit dan bumi ya. Saya mungkin juga Mike tahu kalau sehari mungkin kita bisa bikin 3-4 iklan ya Mike ya sehari. Tapi kalau zaman sekarang, dulu satu kan bisa. Cuman kenapa kita selalu klien itu bertanya, kok biaya produksinya mahal ya? Saya kadang gini Pak, kalau Bapak mau Bapak duduk, Bapak lihat saya kerjain ya. Ya. Gitu. Saya pernah dapat klien. Dia bilang buruh kerja dari jam 8 sampai jam 5 dibayar 150. Sudah paling tinggi. Bapak duduk 2 jam 3 jam saya harus bayar 750. Nggak adil sekali itu. Saya bilang begini Pak, kita tukaran ya. Saya jadi buruh angkat batu, dia kerja sini. Kalau dia bisa selesaikan seperti saya selesaikan, saya akan tetap jadi buruh.
beda profesi, Pak. Beda, Dan beda skill. yang saya dapat ini juga tidak seperti buruh itu mendapat kekuatan untuk angkat batu. Karena kalau angkat batu itu kan yang digunakan adalah otot, iya. kan. Nah ini otak dan betul skill, kemampuan. Ya campur mood harus bagus. Ya kalau tidak, bakal hancur juga ikannya orang kayak gitu. Bom, kemarin kan Mike juga saya lihat pernah sempat ada produksinya yang itu tayang di televisi ya. Saya net. Voice brand identity net sekarang. Iya. Suaramu berarti di net sekarang itu. Iya. Betul. TV promo, TV promo kan. Nah, itu saya mau ada hubungannya pertanyaan sama Bondan. Kalau Mike pernah rasa bagaimana produksi ketika masih sistem analog dengan sekarang? Sekarang serba dimanjakan misalnya. Teman-teman produksi di radio itu tinggal bagaimana kemampuannya untuk mengedit sama bagaimana dia punya kecakapan sehingga bisa menjadi satu produksi. Kalau dulu dibanding sekarang seperti apa, Mike? Durasi. Durasi itu sesuatu yang jadi momok karena begini tadi Bondan bilang klien biasanya mintanya cepat. Kalau sistem analog kan ya susah gitu. Tapi kalau sekarang bahkan sampai 10 iklan bisa kita kerjakan kalau lagi mood ya. Kita hantam dari pagi sampai malam itu bisa selesai. 10 iklan asal talentnya ada, source sound effects-nya ada, semua siap. Semua bahan-bahan siap, ajar. Model kopi. Cuman kalau saya dengan Bondan ini kan karena kita juga dikaruniai mungkin suara yang bisa langsung isi iklan. Jadi kadang-kadang lebih cepat lagi. Tidak perlu cari talent, kita bisa langsung isi. Artinya mungkin bukan karena suaranya bisa one take, tetapi juga mungkin karena pengalaman gitu kan. Karena ada orang yang mungkin butuh beberapa kali take untuk bisa dapat mood gitu kan. Ya, betul seperti Mike bilang, selain mungkin sesama Mike punya kekuatan vokal yang mumpuni di iklan, tapi itu juga harus dibantu dengan insting bermain intonasi dengan jualan ini. Gitu. Ya. Jadi memang untuk menjadi orang yang duduk seperti saya dengan Mike di produksi sudah dapat intonasi untuk suara, kita harus cari musik yang pas juga. Iya. Back sound yang pas. Karena ya kalau kena klien yang benar-benar dia ingin iklan ini sangat perfect. Jangan coba-coba. Salah sedikit, saya nggak mau ini dah diganti. Gitu. Jadi itu salah satu ya yang mungkin yang kita punya. Ya. Nah, kalau kita lihat sekarang ini kan banyak penyiar-penyiar yang masa kini gitu kan, yang siaran kemudian tidak memiliki kemampuan seperti teman-teman penyiar dulu. Kalau teman-teman penyiar dulu kan mengasah untuk menjadi penyiar itu betul-betul butuh proses yang cukup panjang. Ya, tidak cuma hanya modal suara bagus, voice yang bagus, tapi juga butuh yang lain-lainnya, Bondan. Kalau saya perbandingannya antara penyiar sekarang sama dulu. Kenapa dulu itu kita cepat adaptasi dengan mungkin senior apa? Karena seorang penyiar itu saya nggak akan bakal lupa sampai kapanpun. Seorang penyiar dia akan jadi baik kalau dia juga seorang pendengar yang baik. Dia nggak akan pernah tahu kesalahannya di mana kalau dia nggak pernah dengar radio. Ya, saya pikir itu. Betul. Pasti Mike juga punya versi. Di mana Mike? Betul. Coba cari tanya deh kalau bisa disurvei semua penyiar radio yang masih bertahan sampai puluhan tahun dulunya pendengar radio. Entah dia mendengar sandiwara, pokoknya radio dia dengar. Pokoknya dia dengar radio karena kalau dia istilahnya Prambors itu kaula mudanya, dia akan jadi wadia bala nanti. Betul. Iya. Pasti karena pendengarnya Nebula dulu Randa Kabilasa kan. Jadi dari NLC dulu kemudian. Iya betul. Jadi lama-lama jadi bergaul jadi penyiar. Betul. Gitu kan. Itu kan dirasakan Rido dulu kan. Nah, itu kalau itu memang tidak bisa dipungkiri. Saya waktu SMA itu pendengarnya Bondan tiap pagi. Waktu masih di Nebula. Saya pendengar malam. Pendengar malam kan. Berarti saya ini tuer banget sudah. Sudah sangat kalau malam berarti lagunya Skate tidak akan pernah lupa dia putar itu Skate. Saya dengar sekali. Nah, saya dulu berpikir bagaimana bisa menjadi seperti Nebula teman-teman penyiar dulu di Nebula. Saya punya fans itu hanya 2. Kalau bukan Bondan ya saya dengar Desi dulu. Iya. Ya, Desi sudah kerja di tempat lain. Atau tidak waktu itu Ramayana masih punya Marini gitu kan. Iya, bagus. Nebula punya Ratna. Ya. Kemudian juga Topsy ada Lois. Iya, Iya kan.
ada Om Jaka, Baladewa dan sebagainya yang punya karakter suara yang berbeda. Nah, sekarang mungkin karakter suara juga tidak menjadi patokan orang suka sama penyiar A, B, C, D. Kalau Mike melihat sekarang trennya berubah seperti apa? Gini, dulu kalau kita cari penyiar itu ada 3 yang harus kita cari. Dia punya modal suara yang baik, kemampuan ad-libbing, bicara spontan, sama script writing. Sekarang mungkin ad-libbing perlu, script writing perlu. Yang tidak perlu sekarang modal suara justru. Kita bisa lihat suaranya Desta. Betul. Rico Ceper itu cadel loh. Betul. Tapi dia siaran 35 tahun. Rico Ceper karakternya di situ kan. Artinya sekarang yang dicari adalah karakter, personality-nya. Bukan kalau dulu kan benchmark kita kalau penyiar itu harus suara berwibawa. Betul. Bagus. Kemudian kan produk itu kan. Deep voice. Kemari-kemari yang dicari adalah mungkin dia lebih bisa ngobrol lagi, lebih supaya karena radio juga bergeser kan, tren radio bergeser dulu jadi primadona yang didengarkan tiap hari, tiap saat, tiap menit. Kalau sekarang kan hanya dikonsumsi di mobil. Betul. Jadi untuk teman bawa mobil ya jangan terlalu berat lah, istilahnya begitu. Kemudian sekarang pergeseran juga radio sudah semakin informatif, Yes. Karena di era yang semakin orang-orang makin sibuk ini, informasi mungkin ya seperti disebut Mike, para orang-orang sibuk ini yang lagi di atas kendaraan tidak mungkin akan buka gadget untuk dengar cari informasi. Nah, salah satu yang dia lakukan adalah mendengar radio selain hiburan dan informasi. Kalau di radionya Bondan sekarang seperti itu? Iya, jadi yang pertama-tama saya tanam untuk penyiar-penyiar saya. Kalian harus tempatkan diri kalian sebagai teman pendengar, sahabat pendengar, bukan guru pendengar, gitu. Oke, ada info-info ringan yang harus kalian berikan, apalagi di rentan waktu dari jam sibuk orang. Itu pendengar kita nggak suka yang berat-berat, yang ringan, yang bisa membuat dia entah seperti Mike bilang tadi, sekarang dia lebih nyaman sambil telinganya dimasuki lagu dan info ringan. Dia nggak ketinggalan informasi apa, itu nggak ada lagi yang namanya kau harus bingung enggak, karena sekali lagi jadilah sahabat pendengarmu, bukan guru pendengarmu. Gitu. Betul. Mike begitu juga Mike ya? Sama. Idem, pokoknya nggak begitu. Begini apa? Radio, teman pendengar. Radio itu sifatnya kan personal. Betul. Orang 3 badengar radio, satu penyiar yang sama. Kita punya theater of mind masing-masing toh. Kita membayangkan apa yang ada penyiar cewek nih. Orang 3 badengar. Mungkin Abdi saya membayangkan rambutnya panjang. Betul. Saya membayangkan rambutnya pendek. Bondan mungkin berpikir dia cabi, gemuk. Betul. Ya itulah radio, theater of mind. Dan itu menjadi keunikan radio. Jadi semua orang berbeda membayangkan yang dia dengar di radio gitu kan, theater of mind yang disebut oleh Mike tadi itu. Nah, sekarang kalau kita bergeser ke masalah bagaimana kemudian radio menjadi industri. Kalau dulu kan orang sekedar hobi kemudian membangun radio. Sekarang radio bergeser menjadi industri. Bondan salah satu pelakunya, Mike juga seperti itu. Nah, saya lihat perkembangannya ketika Mike bergeser dari penyiar kemudian menjadi pelaku bisnis di radio. Mungkin bisa dibagi, di-share, Mike. Seperti apa radio industri saat ini? Radio industri saat ini radio itu lebih mengedepankan ini sih, bisnisnya ya, karena tanpa itu kan kita tidak bisa dalam tanda kutip menggaji SDM-nya. Tapi paling tidak akar radio itu tetap harus ada yang sifatnya personal, intimacy. Jadi nggak boleh terlalu ada jarak dengan pendengar, yang nggak boleh, harus dekat. Itu sih. Bondan gimana, Bang? Ya, saya pikir tidak beda jauh juga dengan main. Mungkin saya juga berharap sama pemerintah daerah. Kita tidak pernah berharap banyak, tapi paling tidak tengoklah bahwa kami ini selalu membackup apa yang dilakukan, apa yang dianjurkan oleh pemerintah, gitu. Kami paham keberadaan media kami ini tidak jauh dari seperti tadi jadi ajang bisnis juga. Cuman kalau saya pribadi merasa selama mengelola sebuah radio, saya kurang mendapat backup dari pemerintah daerah. Kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Jadi selama ini kita betul hidup mandiri. Ya. Nah, ya itulah persaingan kita di kota ini juga kan keras sekali. Betul.
Ini kan kalau di Palu radio ada sekitar lebih dari 10 ya? Sekitar 14 radio. Ya. Itu radio yang tercatat berizin di KPID. Iya. Nah, ada dapat salam dari Pak Nawawi Sangkilat di kolom komentar podcast kita. Pak Nawawi Sangkilat mantan ketua KPID, kemudian dia juga adalah salah satu praktisi penyiaran. Beliau kalau saya bisa bilang guru saya urusan radio. Bagaimana bisa jadi guru Pak Nawawi? Ya, Assalamualaikum Pak. Ya. Pak Nawawi juga ada juga kawan akrabnya Bondan, Oi mau siaran juga katanya. Wah, kalau itu saya udah berani rekomendasi ya? Karena begini, untuk jadi seorang penyiar itu saya nggak tahu versi Mike seperti apa. Saya menerima seorang penyiar yang pertama saya tanya, ketika dia duduk saya tanya, kamu mau siarin ini karena mau gagah-gagahan atau kau memang mau jadi penyiar? Saya mau jadi penyiar. Stop, selesai, kau duduk sebelah sana. Yang saya cari kemauan. Kalau seseorang punya kemauan besar, apapun kita mau buat untuk dia pasti jadi. Tapi kalau dia gagah-gagahan, saya pengen dikenal. Oh ya. Maaf, saya nggak terima penyiar. Ini salah satu. Gitu. Pantas dia pernah jadi penyiar gitu kan. Kalau Mike, ya. Seperti yang disebutkan Bondan, untuk jadi penyiar itu bukan hanya karena kau misalnya ingin dikenal orang, gitu kan? Ya numpang-nampang istilah orang atau ingin pansos gitu kan? Ya. Panjat sosial agar orang karena orang tahu radio itu kan salah satu loncatan untuk ke bisnis bisnis entertain yang lain gitu kan. Menurut Mike seperti itu juga? Ya, betul. Radio bukan ajang untuk boleh sih itu jadi bagian yang lain ya. Tapi paling tidak penyiar itu susah loh. Betul. Penyiar itu tidak segampang gambaran orang di luar sana. Begini ya, penyiar itu dia harus multitasking. Dalam satu momen bersamaan, dia harus melakukan banyak sekali 2 sampai 4 hal yang bersamaan. Bayangkan dia harus pegang mixer, dia harus konsentrasi kalau narasumber, dia harus lihat jadwal iklan sudah harus diputar, mouse, mata kiri bisa dibagi kadang-kadang. Sama informasi mana yang harus dibaca. Betul, dan itu harus bikin, dia harus mengenakan informasi dan mengenakan suasananya, apalagi talk show kayak seperti ini kan. Show itu harus menarik. Betul. Nah, saya jadi ingat statusnya Tony Tamrin. Saya baca 3 hari lalu. Mantan penyiar di Palu, kemudian sekarang berkiprah di Jakarta. Nah, kalau beliau nonton ini mungkin dia juga senyum-senyum bahwa penyiar itu ya kalau disebutkan Mike tadi multitasking itu sangat betul. Penyiar juga harus punya konsentrasi yang sangat tinggi dalam berbagai hal. Misalnya kalau zaman dulu masih menggunakan kaset misalnya atau telunjuk kiri sambil mencet pause, tangan kanan sambil mixer, kita ngobrol sambil lagunya supaya bisa pate di setelah intro. Momen yang tepat. Itu kan butuh konsentrasi. Belum lagi misalnya pada saat dia siaran dia harus lihat seperti Mike bilang, blok iklan mana yang harus kita putar jamnya sesuai dengan jam di log. Kemudian informasi mana yang akan kita baca. Misalnya di atas mixer ada PSA yang harus dibaca sementara juga harus ditunggu oleh klien kita. Itu butuh konsentrasi. Makanya disebutkan Mike dan Bom tadi, jadi penyiar itu tidak semudah ketika orang misalnya saya ingin jadi penyiar agar terkenal. Modal cuap-cuap. Tidak seperti itu. TV juga begitu ya saya rasa. TV begitu karena kita tahu kalau TV kan lebih banyak di direct gitu kan. Lebih banyak di direct karena announce-nya itu butuh direct dari produser dan sebagainya. Nah, Bom, kalau kita lihat tren masa kini radio semakin bergeser. Makin kesini makin ringkas orang mendengarkan radio. Radio streaming berkeliaran di mana-mana. Bukan berkeliaran maksud saya, tetapi kita bisa mendengarkan radio dimanapun, kapanpun, saat apapun. Kalau seperti itu, Bondan menyiapkan apa biar radio ini tidak mati, biar pendengar kita tetap ada? Saya selalu berpikir begini tentang radio dengan berjamurnya radio streaming ini ya. Saya didengar di properti namanya radio, ya, di mobil, di mana. Yang saya lakukan cuma satu, bagaimana sumber daya penyiar saya itu harus tetap terjaga, ya. Kenapa? Banyak pilihan untuk pendengar. Ketika kau salah sedikit, saya akan kehilangan pendengar, gitu.
Makanya selalu saya tekan untuk jadilah sahabat yang baik untuk mereka. Untuk pendengar. Berpikir bahwa di luar sana ribuan orang dengan berbagai macam dan karakter yang dengar kau. Kau harus bisa masuk di semua karakter itu. Waktumu cuma 2 jam umpamanya. Jadikan lagu dan suaramu itu tidak beda. Kayak begitu. Saya mungkin cuma saran seperti itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang jalan. Artinya apapun platformnya, mau analog, mau digital dan sebagainya, kalau atau streaming itu maksud kalau kualitas siarannya tidak baik, tentu tidak akan ada pendengar. Mungkin Mike punya apa namanya pandangan yang hampir serupa seperti Bondan. Konten ya, intinya konten. Konten itu kalau dia menarik, dibawakan dengan enak, ada human interestnya di dalam, sisi orang menarik suka dengar. Sebenarnya platform apa saja bisa, podcast kah, seperti ini, streaming atau radio mainstream, terestrial atau TV terestrial. Tapi kalau bawaannya juga membosankan dan membuat orang menggurui tadi Bang bilang, aduh, selesai itu. Nggak lama, paling dua episode selesai. Ya, paling dia cuma dengar sedikit dia bicara, dia pindah ke channel lain. Betul. Gitu, Nah, tahu nggak hukuman paling kejam untuk orang-orang radio? Ketika pendengar pindah channel. 3 jam kita siaran, nggak ada gunanya. Tidak ada yang dengar. Iya. Nggak ada gunanya. Nah, ini yang menarik, kesiapannya teman-teman misalnya menghadapi era kekinian. Ya, mungkin bisa dari Mike dulu. Mike, kalau kesiapannya teman-teman, Mike sekarang di radio mana? MS. Di MS Radio. Teman-teman di MS misalnya sekarang kesiapannya seperti apa untuk menghadapi era yang makin ringkas ini? Mental, wawasan. Mental dan wawasan. Karena wawasan kuat, mentalnya nggak bisa menerima banyak. Ini kan netizen ini bahaya nih. Betul. Nah, makanya mental juga perlu. Bondan baru merasakan ini. Bondan ini korban netizen. Gimana, Bang? Ya, saya pikir nggak ada jauhnya dengan Mike. Jadi begini, kalau orang bilang saya menyiar sangat lama, sudah sangat tua di radio lah. Tapi tahu nggak, saya kalau mau siaran itu saya butuh waktu sampai 10 menit berhadapan dengan properti dulu. Apa yang harus saya lakukan? Ada ritual ya. Ada ritual. Kalau Mike bilang harus dia harus update, dia harus berwawasan. Hitungan 2-3 hari kita tidak siaran, pas kita siaran lagi, jujur, kalau dia seorang penyiar yang luar biasa, dia akan memulai dari mana saya akan mulai. Dia cari pembuka, dan ketika 10 menit mau tutup acara, dia jauh bingung. Saya harus tutup bagaimana acara ini biar orang tunggu saya lagi. Itu. Jadi, itulah tonton penyiar sekarang, mungkin kalian harus persiapkan diri seperti itu, pembuka dan penutup setiap siaran. Pembuka ketika kau buka orang, yes dia siaran. Kau tutup orang tunggu lagi ya. Kapan dia siaran lagi? Kayak begitu. Saya pikir tentu itu. Oke, Bom. Juga Mike. Buat teman-teman yang mungkin menyaksikan podcast kita sambil minum lagi disiapkan oleh teman-teman, Anda bisa menyaksikan ini tentu juga karena upaya dari teman-teman yang ada di belakang layar. Silakan sini. Nah, untuk itu kami minta Anda untuk terus membagikan informasi-informasi yang kami sajikan agar informasi-informasi yang disampaikan juga bisa bermanfaat untuk Anda dan sampai ke tangan Anda. Kenapa seperti itu? Karena platform yang disebutkan teman-teman tadi itu juga semakin kesini makin masuk ke pelosok kehidupan masyarakat, sehingga kita menggunakan platform itu dengan baik dan dengan bijaksana gitu. Kenapa kami mengundang mereka berdua ini? Karena kita tahu di zaman dulu susah orang-orang untuk mendengarkan radio, susah orang-orang untuk menjadi penyiar radio dan sebagainya. Berbagi informasi dengan mereka juga bagian dari seperti apa kita bisa berbagi informasi kepada masyarakat, bagaimana menjadi seorang penyiar radio. Sebagai penutup, Bon dan juga Mike, kira-kira kalau di saat seperti sekarang yang serba digital, teman-teman kemudian dibutuhkan untuk menjadi penyiar-penyiar yang punya tanggung jawab terhadap publik. Misalnya ketika masuk masa tahun politik, masuk ke masa-masa pandemi dan sebagainya, teman-teman sebagai penyiar radio itu sangat dibutuhkan. Apa yang bisa diberikan kepada teman-teman masyarakat? Dari Mike lah, silakan Mike. Sekarang kita kan lagi tahun pilkada. Saya begini, pertama tadi saya bilang wawasan diperluas. Yang kedua, yang selanjutnya yang paling penting adalah pintar-pintar melihat situasi.
penyiar itu tidak perlu harus sarjana yang doktor, tapi paling tidak dia bisa melihat situasi, momentum, karena bersiaran kalau tidak tahu kapan dia harus ngomong ini, ngomong itu agak susah. Karena makanya saya bilang tadi jadi penyiar itu tidak gampang, butuh proses. Tidak semua penyiar, orang berbakat public speaking, orang berbakat untuk ngomong itu bisa jadi penyiar, nggak semua. Begitupun orang siaran nggak bisa, orang penyiar juga pun tidak bisa, belum tentu juga bisa jadi voice over, bisa isi iklan. Nggak gampang, ada masing-masing punya spesifikasi berbeda-beda. Tapi kalau untuk penyiar dia harus punya wawasan, mentalnya kuat dan bisa melihat situasi sehingga dia bisa memilah mana informasi yang bisa dia sampaikan yang baik dan mana yang dia harus tahan. Penyiar juga harus punya filter gitu. Betul, filter sendiri. Monan gimana? Kalau saya sih menghadapi ini masa pemilu, kemudian juga masa pandemi dan sebagainya. Jadikanlah dirimu itu seorang yang netral, karena yang dengarkan itu dari semua lapisan. Jadi penyiar saya harus tetap netral dalam hal ini, ya. Kewawasan yang Mike katakan tadi itu harus loh. Kedua, tidak harus ada perintah untuk mengingatkan pendengarmu bahwa kita lagi dalam pandemi, ya. Di sela-sela kau punya obrolan harus ingatkan terus itu. Karena cuma itulah cara kita untuk membantu pemerintah, nggak ada lain. Saya pikir seperti itu. Tanggung jawab sosial, tanggung jawab publik juga ada di bahunya teman-teman penyiar radio. Nah, masih ada Bom? Saya pikir itu saja. Itu saja. Nah, buat teman-teman juga yang kerap mendengar radio kemudian berpikir bahwa radio itu hanya bagian dari sisi kehidupan lain, misalnya hanya sebagai pelepas penat, sebagai teman tidur, sebagai teman Anda ketika lagi bersantai. Anda harus tahu bahwa ada proses yang sangat berat, yang sangat besar yang dilakukan oleh teman-teman penyiar sehingga dia bisa menyajikan informasi, menyajikan siaran yang Anda dengarkan setiap Anda tengah istirahat atau tengah santai dan sebagainya. Nah, untuk itu kenapa podcast ini menghadirkan teman-teman para penyiar ini, karena biar Anda tahu juga bahwa sisi lain penyiar itu ada hal-hal yang mungkin Anda tidak paham, Anda yang tidak tahu, sehingga menghargai bentuk siaran yang mereka sudah berikan kepada Anda juga bagian dari Anda menghargai seperti apa kehidupan para penyiar. Nah, Bondan terima kasih banyak, Mike terima kasih banyak. Kami sangat bersyukur bisa menghadirkan para penyiar legend-legend ini karena kita tahu bahwa mereka juga punya andil yang besar dalam meningkatkan kehidupan taraf hidup masyarakat di Indonesia, terutama di Sulawesi Tengah. Saya Abdi Mari dan juga kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Ciraro. Thank you.